Mengejutkan, Indonesia disindir negara tetangga. Sebagai upaya yang sangat serius menghalau penyebaran COVID-19, sejumlah negara tetangga menetapkan kebijakan lockdown. Menutup sementara dari lalu lintas orang dan barang dari luar. Singapura, dari berita yang beredar, sudah lockdown. Filipina, Presiden Duterte akan memecat petugas imigrasi yang mengizinkan masuknya orang dari luar atau Cina yang masuk ke negaranya. Malaysia pun sudah mengumumkan 18 hingga 31 Maret negaranya akan di lockdown. Informasi dari anak yang masih studi di Malaysia, dia sempat bimbang. Peningkatan angka infeksi corona sehari di Malaysia bisa mencapai 100-an orang. Sementara mau balik ke Indonesia, kondisi dinilai masih mencekam. Di sana, sekolah atau perkuliahan sudah diputuskan untuk dilakukan secara online sampai Lebaran. Karenanya banyak mahasiswa dan dosen sudah balik ke rumahnya masing-masing. Bagaimana dengan Indonesia? Alih-alih serius menangani penyebaran virus yang dilakukan seperti negara lain, di sini sejumlah imigran masih diizinkan masuk. Di Kendari Sultra, 49 WNA Cina diizinkan masuk. Kendati ada sikap yang berbeda antara Polda dan petugas imigrasi. Belum lagi informasi ribuan orang asing di kapal pesiar yang mendarat dari Semarang. Dan diduga banyak yang positif tertular COVID-19. Saatnya otoritas negara memastikan semua berita itu yang telah viral dan menambah ketakutan masyarakat. Bukan malah sebaliknya. Di pusat masih berlempar tanggung jawab siapa dan harus melakukan apa. Lockdown 14 hari yang ditetapkan pemerintah daerah pun belum menjadi kebijakan nasional. Karuan saja upaya yang dilakukan Pemda DKI membatasi peredaran busway jadi tidak efektif karena banyak para pekerja yang harus antri untuk tetap beraktivitas seperti biasa di kantor. Padahal sudah ada himbauan bekerja di rumah dari Presiden. Namanya juga himbauan, kadang hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Alhasil bukan ketegasan yang diambil, malah seperti blow on the wind, meniup angin. Coba kalau kebijakannya dibuat tegas dan memaksa, mungkin bisa lebih efektif. Pertanyaannya, masih ada negara di sini? Netizen tak tinggal diam. Roni Syuhada, percuma saja semua sekolahan diliburkan selama 14 hari untuk memutus mata rantai virus. Tapi TKA masih bebas keluar masuk Indonesia. Negeri dagelan tok. Istana resah, istana menyerah. Setelah berita tentang ketatnya pemeriksaan memasuki area istana, sehingga para menteri pun dicek oleh alat penguji suhu, maka kejutan muncul, yaitu Menhub Budi Karya Sumadi terjangkit virus corona. Yang bersangkutan hingga kini masih dirawat di ruang isolasi RSPAD Gatot Subroto. Semua menteri memeriksakan diri. Pada umumnya mengumumkan kondisi yang sehat. Ada juga yang masih menunggu 2 atau 3 hari ke depan. Seperti Menteri Muhadjir Effendi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa. Sakitnya Budi Karya membuat khawatir lingkungan istana. Sebab beberapa waktu lalu sebelumnya, Budi Karya menghadiri rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Biasanya sesama menteri itu tentu saling bersalaman, bahkan cipika-cipiki. Dipastikan greetingnya tidak adu kaki atau adu siku. Presiden dan wakil presiden diperiksa pula. Rakyat disuguhi tontonan dan berita keluarga istana berobat serius karena khawatir terjangkit virus corona. Ironinya, dahulu rakyat yang khawatir dan keluarga istana yang tenang-tenang, bahkan meremehkan
Media dan WHO pun menegur perilaku abal istana ini. Presiden Jokowi mengakui bahwa ia berbohong tentang penyebaran virus corona di Indonesia. Konon, untuk menjaga agar rakyat tidak panik. Akan tetapi rakyat meragukan bohongnya ini atas ketakutan rakyatnya yang panik. Lebih yakin pada upaya istana untuk menjaga turis asing yang tetap datang ke Indonesia atau investasi. Ini dosa berat karena mempertaruhkan nyawa rakyat. Istana kini menyerah pada kehebatan pasukan tak terlihat corona. Corona bisa menembus benteng kekuasaan yang sulit ditembus itu. Hanya saja, istana tetap abai para turis dan tenaga kerja negara asal corona, China. Larangan masuk dan transit diberlakukan hanya untuk negara lain, negara Iran, Korea Selatan, dan Italia, tidak untuk Cina. Akibatnya, Indonesia tetap dibobol warga Cina yang rentan corona ini. Setelah disambut meriah turis Cina di Sumatera Barat, bulan Februari, 5.000 turis masih masuk Bali dan tentu bisa bergerak ke NTB atau NTT. Manado masih juga dikunjungi turis asal China. Banyak turis yang sedih harus kembali ke negerinya. Berita terakhir, 15 Maret ini adalah mendaratnya TKA asal Cina ke Bandara Halu Uleo, Kendari Sultra. Sebanyak 49 orang TK Cina ini datang dari Henan, transit di Thailand, dan setelah masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Kendari. Timbul kontroversi perbedaan status TK Cina tersebut antara Kapolda dan imigrasi. Menurut Kapolda, mereka TKA lama yang kembali bekerja, sedang pihak imigrasi menyatakan mereka adalah orang yang sama sekali baru ke Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah bahwa istana itu kini terpaksa menyerah oleh dua kekuatan luar biasa, yaitu Corona dan Cina. Netizen pun ikut berkomentar. Sebelum umumin pada ketawa ketiwi, lempar remeh-temeh. Sekali diumumin, langsung screening pengunjung dan termogan. Habis itu masih bercanda-canda, salam siku dan lain-lain. Setelah Pak Budi kena, pasang alat disinfektan kayak orang masuk lab. Jadi, ini yang panik istana apa rakyat? Terus kalau istana ngasih contoh kayak begitu, buat apa minta rakyat nggak boleh panik? Kata Rahmat Jalu. Waduh, bisa dicopot tuh kepala binnya. Virus corona pakai intelijen, nyari masiku pakai Menkes. Dasar pembalik fakta. Goblok dipihara, kambing dipihara biar beranak, kata Tony Rakaditu. Berita sebelumnya, keren. Presiden Duterte pecat pejabat imigrasi karena izinkan warga Cina masuk ke Filipina. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memecat seluruh pejabat dan pegawai Biro Imigrasi yang menerima suap untuk mengizinkan warga Cina masuk ke negara itu. Filipina melarang turis dari Cina masuk karena khawatir penyebaran virus corona. Laman The Star melaporkan, Kamis 20 Februari 2020, kabar soal pelanggaran imigrasi ini diungkap oleh tokoh oposisi, Senator Risa Hontiveros, dalam rapat Senat awal pekan ini. Juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo, mengumumkan pemecatan para pejabat imigrasi itu hari ini dalam jumpa pers. Presiden menilai ini anomali dan termasuk bentuk korupsi yang tidak bisa ditoleransi pemerintah, kata Panelalo. Seperti yang sering kami tekankan, tidak ada orang kebal hukum di pemerintahan ini. Siapapun pejabat atau pegawai yang berbuat salah dalam tugasnya harus diganjar dengan hukuman yang layak dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kata dia. Panelo menuturkan, kondisi saat ini di Biro Imigrasi dikelola oleh Komisioner Jaime Morente dan akan dibahas dalam rapat kabinet mendatang. Menurut Panelo, Duterte menerima laporan tentang pelanggaran itu
dan menemukan akar penyebabnya, lalu memerintahkan pemecatan pejabat imigrasi dan pegawai yang terlibat. Warga Cina yang diizinkan masuk itu terkait dengan operator bisnis perjudian di Filipina, Pogos. Belum diketahui berapa pejabat dan pegawai imigrasi yang akan diberhentikan dari tugasnya itu. Modus penyuapan pejabat imigrasi ini disebut skema pastilas, karena lembaran uang suap itu digulung lalu diserahkan mirip seperti produk permen susu yang terkenal di Filipina. Bagaimana menurut pendapat Anda?